Selamat pagi matematika. Hari ini kita ke materi baru yaitu inverse dari fungsi komposisi. Kalau sebelumnya itu kita sudah mempelajari fungsi inverse ya sama fungsi komposisi, hari ini kita gabung inverse dan komposisi. Nah, untuk latihan yang sebelumnya Bunda harap sudah mengerjakan semua ya, jadi nggak ada tugas-tugas tertumpuk lagi, karena setelah pertemuan hari ini Bunda akan kasih latihan seperti biasa. Latihan selanjutnya tentang materi hari ini pastinya ya, jadi dipahami, disimak, dan dipelajari baik-baik. Oke, ini ilustrasinya. Jadi kemarin kita sudah mengkomposisikan ya. Nah, kemarin inverse pastinya sudah ya, inverse tuh yang ada rumusnya kemarin. Bunda review lagi, jika dia bentuknya seperti ini ya, maka inverse-nya masih ingat ya, pangkat negatif 1, ini inverse lambangnya, menjadi X min B per A, masih ingat ya. Kalau bentuk fungsinya pada pecahannya ini, maka inverse-nya adalah D sama A-nya ditukar, X-nya enggak ya, cuma koefisien D dan A. Dikurang. Nah, ingat ya, ini inverse. Kemudian komposisi itu berarti yang FOG. Misalkan F komposisi G. Nah, artinya F kemasukan G. Ya, kalau G komposisi F, artinya G kemasukan F. Nah, paham ya? Jadi nanti kita menggabungkan dua ini. Habis dikomposisikan di inverse atau di inverse dulu baru komposisikan, itu hasilnya sama tapi prinsipnya berbeda. Perhatikan ilustrasi gambar di samping ya. Nah, ini misalkan ada fungsi F dan fungsi G, ini dikomposisikan ya, F komposisi G. Nah, kalau ini sama dengan G inverse dikomposisikan dengan F inverse. Jadi ini kita dapat simpulkan kalau misalkan ini dibacanya berarti inverse dari komposisi F ke G. Nah, artinya ya, jadi kalau arti ada soal ini artinya dikomposisikan dulu ya, F sama G dikomposisikan, nanti hasilnya berapa baru diinverskan. Tuh, ini akan senilai dengan, senilai ya, ini kan sama dengan ya, artinya senilai dengan kalau masing-masing kita inverskan. Jadi G inverse dikomposisikan sama F inverse. Nah, ini artinya ada dua cara. Kalau kalian mau mengkomposisikan dulu boleh baru inverse, atau inverskan masing-masing baru komposisi. Nanti Bunda akan langsung jelaskan ke contoh soal ya. Jadi ada dua cara, tapi perhatikan, kalau kalian komposisikan dulu maka F-nya yang di depan. Tapi kalau kalian mau menginverskan dulu maka F-nya di belakang. Jadi itu perbedaannya. Kalian mau mengkomposisikan dulu atau menginverskan dulu. Perhatikan letak fungsi F dan G. Nah, nanti kalau ada, ini kan F komposisi G ya, kalau G komposisi F gini, inverse. Nah, maka ini sama dengan tadi ya, kalau F-nya di depan jadi di belakang. Berarti kalau G jadi depan, ini nanti jadi di belakang. Maka sini F-nya duluan. Nah, ya, tuh ada dua sifat sama intinya. Jadi bedakan ini ya. Oke, langsung ke contoh soal. Nah, ini contoh yang pertama. Jadi diketahui fungsi F-nya X kurang 5 dan fungsi Gx-nya adalah 2X tambah 6. Yang ditanya ada dua, pertama G komposisi F, yang kedua G komposisi F inverse. Nah, berarti nanti habis dikomposisikan di inverse. Jadi soal A dan B ini saling berkaitan. Oke, kita tulis ya. Yang A dulu. G komposisi F, masih ingat kemarin? G komposisi F artinya G yang ditulis ya kan, nanti X-nya G kita ganti dengan punyanya si Fx. Nah, berarti G yang kita tulis ini kita tulis 2, tapi X-nya G ini, X-nya itu kita ganti punyanya si F. Nah, jadi X-nya G itu kita ganti punyanya si F. Langsung aja ya, F
X-nya adalah X kurang 5. Nah, jadi X-nya G. Nah, kita ganti punyanya si F. Itu tadi ya, F dimasukkan ke G. Kan artinya F dimasukkan ke G. Oke, ditambah 6. Ini kalikan dulu ke dalam. Berarti 2X kurang 10 tambah 6. Maka 2X min 10 tambah 6 min 4. Nah, ini adalah G komposisi F-nya. Oke. Yang kedua, yang B. Nah, ini ada dua cara sebenarnya ya. Jadi ada dua cara. Cara pertama, cara satu yaitu kita komposisikan dulu. Nah, jadi nanti menurut kalian mana yang lebih gampang? Ya, bisa di ini sendiri kalian analisis. Oke, berarti cara pertama komposisikan dulu. Komposisi dahulu, lalu inverskan. Nah, ini maka artinya G dikomposisikan dulu. G komposisi F berapa baru kita inverskan. Nah, G komposisi F ini kan sudah ada tadi ya. Sudah ada ini G komposisi F, berarti nggak usah dicari lagi, langsung. Maka sama aja, ini 2X kurang 4 ini kita inverskan. Nah, ini ditulis gini dulu ya. Nih. Ini kita tulis dulu. Ini kan sudah dapat ya. Kalau belum dapat berarti ini kita komposisikan dulu. Ini kan sebenarnya soalnya baru urutan nih dari A, B, kecuali nanti kalau soalnya langsung B. Oke, berarti ini 2X kurang 4 pakai rumus yang kemarin, yang AX tambah B ya, menjadi hanya jadi di bawah ya, berarti X kurang B per A, ini inverse. Nah, jadi boleh langsung pakai rumusnya, nggak usah pakai cara, boleh pakai rumus juga boleh aja. Jadi menurut kalian paling simple yang mana? G komposisi F inverse gini. Nah, tinggal pakai rumus yang ini. Maka X-nya tetap. Nah, kemarin ini kan contohnya masih plus ya. Kalau plus jadi minus. Ingat, kalau minus jadi plus ya. Nah, kalau minus jadi plus. Kalau plus jadi min jadi plus. Nah, per sini 2, maka ini hasilnya. Selesai. Ini cara satu, komposisikan dahulu. Ingat tadi kan ada dua cara ya. Oke, yang cara kedua, ini Bunda hapus yang tadi ya. Nanti pada pengerjaan bebas mau pakai cara yang mana. Ini baru cara satu. Cara kedua, nah, inverskan dulu. Masing-masing itu kan ada dua ya, G sama X. Baru lalu dikomposisikan. Oke. Nah, jadi inverskan dahulu masing-masing. Tadi rumus yang tadi ya, masih ingat yang halaman pertama. Ini kan sama dengan, kalau tadi F-nya di belakang, sekarang F-nya di depan. Nah, ini ya. Nah, itu tadi artinya, di sini artinya ada dua cara mau pakai cara satu. Cara satu tadi dikomposisikan dulu ya, baru di inverse. Kebetulan komposisinya tadi adalah di soal nomor A. Kalau ini cara dua adalah di inverskan masing-masing, baru nanti komposisi. Nah, berarti ini kita cari dulu inversenya masing-masing nih. Cari dulu inversenya masing-masing. Ini boleh di sini ya. Berarti kalau F inversenya, sini cari inversenya. Langsung pakai rumus yang ini. Ya. Berarti kalau F inverse X-nya adalah, kalau min jadi plus ya, berarti X tambah 5. Ya kan? Per temannya X di sini berapa? 1. Nah, ada 1. Kalau 1 enggak perlu ditulis. Jadi kalau X-nya enggak punya teman, gampang aja ya. Kalau per 1 itu kan sama aja dibagi 1, berarti hasilnya sama saja. Kalau GX berarti itu X kurang 6 per
2 ya dari yang sini nih ya dari yang ini. Nah langsung inverse kan masing-masing ini inverse-nya, baru ini kita masukkan ke sini. Nah ini artinya kan nih, maka ini artinya F inverse komposisi G inverse, artinya F inverse yang ditulis nanti diganti dengan G inverse si Fx nya. F inverse, ingat ya ini F inverse berarti pakai yang ini. Nah kalau cara 2 ini diinversekan dulu masing-masing 2 kali inverse. Oh Fx nya adalah X tambah 5 kan, X tambah 5. Sekarang X nya ini kita ganti dengan punyanya si G. Boleh gini deh ya, ini nggak cukup lagi ya, mudah hapus. Nah, ini cara pertama, nanti nah kayak gini aja. Nanti untuk membedakan ya kira-kira jawabannya itu sama atau tidak ya kan. Ini di sini aja. Nah sekarang X nya kan diganti ya, X nya F ini kita ganti punyanya si G inverse, berarti jadi apa, X kurang 6 per 2 gini ya, tambah 5. Loh nggak sama bun. Nah kita sederhanakan dulu. Nah di sini berarti penjumlahan pecahan dengan bilangan bulat, berarti sama aja kayak gini, X kurang 6 per 2, penyebutnya kan 2 ya, berarti ini kita balik aja, 2 kali 5 berapa? 10, berarti seperti ini ya. Nah kalau penyebutnya sudah sama berarti tinggal tambahkan atasnya seperti ini ya, per 2 nya sama, ini min 6 tambah 10 berarti X tambah 4 per 2. Nah ini hasil akhirnya. Jadi kalau ada pecahan kayak gini harus disederhanakan. Dapat 10 per 2, kenapa? Karena kan sini penyebutnya 2 ya, ini juga harus 2. Kenapa jadi 10? Karena 2 kali 5 10. Ini hasilnya akhir. Sama tidak? Sama ya. Jadi nanti bebas mau cara 1 atau cara 2. Kalau bunda sih lebih suka cara 1. Kenapa? Karena kalau cara 1 kan kita menginverskannya 1 kali aja ya. Jadi kita mengkomposisikan dulu, habis komposisi menginverse, jadi 1 kali komposisi 1 kali inverse. Kalau cara 2 ini 2 kali inverse 1 kali komposisi, tetap ada komposisinya, inverse-nya malah 2 kali, kemudian nanti bakal ada ketemu pecahan. Kalau komposisikan dulu lebih aman ya, lebih aman karena nginversekannya cukup 1 kali. Tapi nanti bebas lah kalau ada soal ya, mau pakai cara 1 atau cara 2 atau pakai dua-duanya untuk membuktikan. Yang penting dapat hasil akhirnya yang betul. Oke, ini ada contoh yang kedua. Nah ini nomor 2, diketahui fungsi F dan fungsi G. Yang ditanya adalah F komposisi G inverse ya, inverse dari F komposisi G. Kemudian di sini 9. Oh kalau tadi kan X, ini artinya nanti nilai X nya disubstitusi nomor angka negatif 9. Oke, berarti sini langkah pertama adalah kita mencari ini dulu nih, inverse dari F komposisi G. Tadi ada 2 cara ya, mau komposisi dulu baru inverse atau inverse dulu baru komposisi, boleh pilih satu. Nah kalau bunda mau komposisi aja dulu, jadi bunda cari dulu komposisi FOG nya dulu. Nah jadi cari FOG nya dulu. FOG ini artinya F yang ditulis, G yang dimasukkan. Mana F nya? Ini F nya ya, berarti 2x tambah 3. Ini ya punyanya F yang ditulis, tapi x nya diganti punyanya G. Apa sudah paham semua ya? Berarti 2x nya diganti dengan 9 kurang x segini. Nah berarti jadi berapa? 18 kurang 2x tambah 3. Jadi berapa itu? X nya taruh depan ya, min 2x ditambah 21. Oke, sudah. Sekarang ini baru FOG. Ini kan FOG inverse ya, ini baru FOG. Sekarang FOG inverse. Nah langsung aja pakai rumus yang tadi, yang AX tambah B per
menjadi ini ya, menjadi X kurang B per A. Oke, langsung kita inversekan ya pakai rumus yang ini. Tuh, X-nya tetap di atas, ini X-nya tetap di atas. Ingat sini plus ya. Berarti jadi min. Itu perhatikan, kalau plus jadi min, kalau min jadi plus. Nah, di sini temennya X, ini kan A ya. Temannya X jadi di bawah. Sekarang temannya X siapa? Min 2. Nah, kalau dia min, ya ditulis saja min 2. Kalau sebelum-sebelumnya kan positif ya, misalkan 2X aja, bawahnya jadi 2. Kalau temannya X itu negatif, ya ditulis ini min 2 seperti ini. Oke, kalau sudah, ini sudah ya, berarti ini adalah inverse dari F komposisi G. Nah, sini min 2. Sudah selesai belum? Sekarang yang diminta nih. Ini yang diminta adalah inverse tadi kan sudah dikomposisikan, di inverse. Sekarang X-nya ini diganti angka negatif 9. Nah, maka yang terakhir F tadi komposisi G sudah, terus diinverskan sudah. Sekarang X-nya kita ganti negatif 9. Maka ini X-nya tinggal diganti negatif 9. Maka negatif 9 dikurang 21 per negatif 2. Berapa ini? Negatif 30 per negatif 2. Negatif bagi negatif positif 15. Maka hasilnya 15. Kemudian ini, kalau kok bentuknya aneh Bun, ada tanda negatif di bawah. Kita bisa buang negatif ini, buang. Dipindah gitu ya. Ini kan X bagi negatif 2, di sini bisa X-nya dinaikkan ke atas negatifnya. Positifnya di bawah jadi positif. Kita lawan semua ya, kita lawan. Misalkan bentuknya kok ada ya penyebut itu negatif, ada ya, cuma kita bisa ubah bentuknya. Bisa yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif kayak gini ya. Nah, negatif jadi positif, ini senilai. Coba kita buktikan nih, kalau kita komposisikan dengan ini negatif 9, X-nya kita ganti negatif 9. Itu kan negatif ya, berarti negatif, ini kan negatif 9 gitu kan. Nah, negatif tambah negatif positif, jadi sama aja 9 tambah 21 per 2 sama aja 30 per 2 sama dengan 15. Jadi nanti kalau ada di soal bentuknya berbeda, tapi nanti yang penting hasil akhirnya benar, tuh pasti Bunda betulkan. Jadi banyak cara ya untuk mengerjakan matematika. Oke, bisa dimengerti ya. Kalau sudah, kita ke materi selanjutnya. Ini tadi ya, inverse digabungkan dengan komposisi. Kalau yang kemarin inverse dan komposisinya sudah lancar, ini gampang aja ya, tinggal menggabungkan. Habis dikomposisi ya sudah di inverse sesuai rumus yang kemarin. Oke, materi selanjutnya soal cerita. Oke, kita ke materi selanjutnya, yaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi inverse dan komposisi inverse. Jadi ini soal cerita yang berkaitan dengan komposisi inverse atau komposisi inverse ya. Nah, ini yang pertama, contoh. Pembuatan kemasan sebuah produk susu kemasan melalui 2 proses, yaitu proses pengolahan dan pengemasan. Biaya pada proses pengolahan dan pengemasan masing-masing ditentukan oleh ini ya. Jadi ini pengolahan ini B1, ini 350X tambah 500, dan pengemasan ini fungsinya B2X sama dengan 85X tambah 300. Dengan X adalah banyak susu kemasan yang diproduksi. Nah, jadi X ini nanti bisa disubstitusi oleh suatu angka ya. Jadi nanti mau produksi berapa, nah nanti X-nya ini tinggal disubstitusikan. Pertanyaan yang pertama, jadi ini fungsinya sudah ada ya, anggap aja Fx, Gx seperti biasa, cuma ini B1X, B2X. Pertanyaannya, berapa total biaya yang diproduksi untuk memproduksi 100 kaleng susu? Berapa selisih antara fungsi biaya pengolahan dan fungsi pengemasannya? Nah, langsung aja ya jawab. Tadi ya, fungsi total biaya yang pertama A, itu kan total ya, total itu sama aja jumlah. Kalau selisih ini sama aja pengurangan ya,
dikurangkan ya. Kalau total berarti sama aja B1 nanti ditambah B2. Yang diminta berapa? 100 kaleng susu nih, 100. Jadi X-nya ini kita ganti dengan 100. Maka B1 100-nya adalah, jadi ini X-nya tinggal diganti angka 100. 350 X-nya, X itu tuh kita ganti jadi 100 kali kelebihan 350 dikali 100 gini ya, ditambah 500. Nah berapa tuh? 35.000 ditambah 500, berarti B1X nya 35.500. Itu B1. B2 nya langsung juga boleh ya, ini kan bunda tulis dulu X nya, kalau kalian mau langsung juga boleh. Jadi 85 kali 100. Nah 100 ini ditentukan dari soalnya, jadi nanti berapa yang diminta perhatikan di soal. Kalau fungsinya ini pasti sudah ada, jadi gampang aja ya contoh soal, asalkan kalian cermat yang diminta apa, jumlah atau selisih apa. Berarti ini 8.500 ditambah 300 menjadi berapa? 8.800. Nah yang pertama total. Nah kalau total berarti itu kan B1 tambah B2 ya, berarti 35.500 ditambah 8.800 berapa nih ya? Jawabannya 44.300. Coba kita buktikan ya. 35.500 ini kan 8.800, 0 0 13 1 41 ya, 44.300 ya. Ini berarti total biaya untuk memproduksi 100 kemasan susu. Nggak tahu ya kemasannya sebesar apa, ini cuma ilustrasi, ini totalnya. Nah sekarang yang B, selisihnya antara dua fungsi, selisih antara fungsi biaya pengolahan dan fungsi biaya pengemasan. Total biaya. Nah perhatikan soalnya, kalau yang A kan total biaya, maka kita harus memasukkan ini 100 berapa? Oh jadi biayanya ini Rp ya. Jadi biayanya kalau kita mau ini simpulkan kesimpulannya ya. Jadi biaya yang diperlukan untuk memproduksi 100 kaleng susu adalah itu Rp 44.300 rupiah ya. Ini kesimpulannya total biaya. Nah yang kalau kedua, berapa selisih antara fungsi biaya pengolahan dan fungsi biaya pengemasan. Kalau di sini kan udah ada biaya yang diminta ya, berapa selisih fungsi biaya. Nah tinggal dikurang aja, kalau tadi total dijumlah ya, kalau selisih berarti tinggal dikurang. Sama ya soalnya 100 kaleng susu masih sama. Jadi ini bunda hapus aja ya, ini bunda hapus ya kesimpulannya ya. Nanti kesimpulan kalau di soal boleh kalian tulis sendiri. Kalau selisih ya tinggal dikurang, berarti yang B1 kurang B2 35.500, atau yang besar kurangkan yang kecil ya. Misalkan nanti B2 lebih besar, berarti B2 kurang B1. Intinya kalau selisih kan yang besar kurangkan yang kecil. Nah tinggal kurangkan berapa tuh? Nah jawabannya 26.700 ini ya, dalam bentuk rupiah, kan selisih biayanya tadi. Oke bisa ya. Jadi soal cerita diperhatikan aja yang diminta apa, misalkan totalnya, selisihnya ya kan. Nanti bisa aja ada komposisi atau effort, tapi bunda kasih yang sederhana aja. Ini contoh yang paling sederhana tentang operasi fungsi aja. Oke, semoga dapat dipahami materi hari ini. Terima kasih.